Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, nama saya Dafri Donaldi. Saya Dafri, panggilan Dafri. Saya berasal dari Kabupaten Solok. Ya, Kabupaten Solok, Kecamatan Tigulurah, tepatnya di Nagari Batu Bajanjang, Pak Anies. Jadi saya menempuh sampai ke titik nol ini 121 km. Gitu. Nah, begini, daerah saya itu termasuk yang tertinggal. Bayangkan saja Pak Anies, dari Nagari ke Jorong itu saya sebutkan Nagari Garabak Data, dengan Jorong Lubuk Tareh, itu harus melewati Kabupaten Damasraya. Betul nggak? Kemudian Nagari Sumiso itu ada jorongnya namanya Sariak Lawe. Sesuai dengan namanya, dia harus melewati Kabupaten Sijunjung. Nah, karena tidak ada akses, nah di sanalah terjadi kesulitan oleh masyarakat. Mulai dari pengurusan dan lain sebagainya, termasuk sinyal internet itu susah. Nah, saya mewakili teman-teman gerakan milenial perubahan dari Kabupaten Solok, meminta komitmennya Pak Anies ketika nanti jadi presiden, untuk bagaimana langkah konkret Pak Anies supaya daerah tertinggal di Kabupaten Solok itu tidak ada lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Anies. Waktu ya. Jalannya nggak ada. Bahkan dari Nagari ke Jorong itu harus jalan kaki 1 hari. Setengah sampai 1 hari. Makanya orang alternatif lewat Damas Raya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, yang ketiga ya. Yang kedua, ini kan Pak Jokowi nge-share groundbreaking masalah IKN nih, akhir-akhir ini. Pak Anies kan rada gimana gitu masalah IKN. Ya, jadi apa nggak mubazir nih Pak Anies, bangunan-bangunan itu yang sudah dibangun gitu. Nah, apa solusi yang dari Pak Anies mengenai IKN ini sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bangun istana di Nusantara atau membangun jalan-jalan di kampung yang belum ada infrastrukturnya tadi? Oke. Anda sendiri yang cerita tadi tuh. Dia yang cerita. Anda sendiri cerita bahwa di kampung jalan belum ada. Betul tidak? Bukankah itu lebih penting dibangun daripada membangun sebuah istana? Betul tidak? Jadi setuju sekali bahwa kita harus memikirkan infrastruktur mikro. Infrastruktur mikro itu apa? Air bersih, gas, listrik, sinyal. Kalau sekarang udah menjadi infrastruktur sinyal. Lalu jalan-jalan sampai ke kawasan desa-desa. Itu infrastruktur yang tidak kelihatan. Kalau infrastruktur makro apa? Bandara, lalu tol, kemudian apa lagi? Bandara laut, kereta api, itu yang makro. Nah yang mikro ini yang sering terlewatkan. Jadi Bung Devri, kami ingin agar fasilitas dasar itu dibangun merata supaya kesempatan untuk tumbuh berkembang itu merata. Kalau infrastruktur dasar itu tidak merata, maka begitu ada peluang yang punya konektivitas tumbuh, yang tidak punya konektivitas tertinggal. Nah, kami melihat Indonesia ini luas. Jangan hanya membangun di satu lokasi. Karena itulah mengapa kita merencanakan mengupgrade lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Di-upgrade kota-kota itu. Supaya tumbuh berkembang. Jadi seperti sekarang nih. Ini kita di kota mana nih? Tanah datar. Lalu Solo. Ada Pariaman. Ada Padang. Itu semua dinaikkan infrastrukturnya. Supaya dia bisa menjadi pusat-pusat perekonomian. Tapi kalau kita hanya membangun satu lokasi, dan satu lokasi itu bukan untuk kegiatan perekonomian, tapi untuk kegiatan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu artinya yang bekerja di situ siapa? Pegawai pemerintah. Bukan pabrik, bukan industri, betul tidak? Nah,
Jadi kami ingin anggaran kita yang terbatas itu dipakai untuk membiayai kebutuhan negeri daripada keinginan 1-2 orang. Nih, kita di rumah tangga biasa kan, ini kebutuhan atau keinginan? Anak-anak sering tanya gitu, Pak saya kepengen beli ini, pengen beli itu. Terus ayahnya tanya, ini kebutuhanmu atau keinginanmu? Keinginan, nah jangan dulu, kita bereskan kebutuhan dulu, baru bicara keinginan. Kita bereskan dulu kebutuhan dasar bangsa ini, baru kita bicara tentang keinginan kita. Ya, jadi gitu. Kemudian saya rasa itu menjawab dua-duanya. Lalu tempat yang tertinggal ini, itu sebenarnya sekalian kita bisa mengidentifikasi daerah mana saja yang infrastruktur dasar belum selesai. Itu harus diselesaikan, terutama konektivitas jalan. Bukan hanya di Sumatera, di Jawa pun masih banyak. Kalau datang ke Lebak, di Banten, itu banyak sekali tempat-tempat juga yang belum terjangkau dengan baik. Nanti insya Allah itu bisa menjadi prioritas. Gitu ya, terima kasih. Deal ya Pak? Deal. Ya. Siap, oke. Janji Pak Terima Anies ya. kasih.